apa kabar Anda? Saatnya menyimak berita Medan bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap seorang pemilik travel umroh bodong di Kota Medan. Total kerugian korban nyaris 100 juta rupiah. Jelang pertandingan ski air pada PON ke-21, speedboat panitia mengalami kebocoran. Saya akan ajak Anda ikut menikmati tempat makan seafood menarik untuk makan beramai-ramai di kota Pematang Siantar. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pemilik travel umroh bodong di Kota Medan. Setidaknya 3 warga yang ditipu dan gagal berangkat umroh meskipun sudah menyerahkan uang hampir 100 juta rupiah. Seorang pemilik travel umroh Al Ihsan di Jalan Platina Kota Medan diringkus polisi pada awal September 2024 kemarin. Pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka terbukti melakukan penipuan terhadap 3 korbannya yang dijanjikan berangkat ke Tanah Suci pada Maret 2023 lalu. Namun hingga saat ini ketiga jemaah tersebut tak kunjung pergi ke Tanah Suci. Dalam rencana proses keberangkatan yang ditawarkan oleh tersangka, ketiga korban sudah mengeluarkan total uang senilai 95 juta rupiah untuk dapat berangkat umroh. Namun karena tidak ada kepastian, ketiga korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Pelabuhan Belawan. Hasil dari pemeriksaan polisi, Biro Perjalanan Umroh yang didirikan tersangka sejak tahun 2018 ternyata juga bodong karena tidak terdaftar. Dan dijanjikan pada tahun 2023 bulan Maret akan berangkat umroh. Namun sampai saat ini tidak ada keberangkatan umroh dan para pelaku sebanyak 3 orang ini sudah melakukan somasi supaya ada niat baik dari si pelaku untuk mengembalikan uang para korban. Namun sampai saat ini tidak ada niat baik sehingga dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kuat dugaan bahwa korban tidak hanya 3 orang saja, karena masih ada tersangka lain yang hingga kini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Dalam kasus ini pelaku diancam penjara selama 4 tahun karena terjerat dengan Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan dan penggelapan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Seorang remaja di Kota Medan ditangkap polisi lantaran kedapatan membawa senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran. Pihak kepolisian imbau para orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak ikut dalam aksi yang melanggar hukum. Kedapatan membawa senjata tajam berjenis celurit. Seorang remaja berinisial AF digiring ke Polsek Medan Labuhan pada 4 September lalu. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, senjata tajam tersebut rencananya akan digunakan untuk melakukan tawuran di Jalan Benteng, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Selain menangkap tersangka AF, petugas juga menangkap 4 orang lainnya, namun belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih berstatus saksi dan masih dimintai sejumlah keterangan. Mereka tawuran, mereka janjian di live streaming di IG mereka. IG mereka seperti Simple Life, Warung Nenek, dan yang lainnya yang sering terjadi di Medan Labuhan, bahkan di Kota Medan. Sehingga kita lakukan patroli skala besar secara masif untuk memberantas para geng motor itu. Terkait maraknya aksi tawuran dan begal saat ini, pihak kepolisian mengimbau para orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak ikut dalam aksi yang melanggar hukum. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.
Kembali terjadi kekacauan dalam PON ke-21 pada cabur ski air. Speedboat yang merupakan fasilitas pendukung cabang olahraga ski air pada PON ke-21 Aceh Sumut diduga tidak layak pakai dalam kondisi mengalami kebocoran. Banner cabang olahraga ski air terpampang di dermaga Pelabuhan Balige, Kabupaten Toba, seakan menunjukkan kesiapan penyelenggaraan. Tetapi hal ini berbalik ketika melihat kapal speedboat yang akan digunakan. Kapal yang telah dicat aneka warna, kondisinya tidak bisa digunakan. Kapal tidak layak dan bocor. Kondisi ini terlihat saat kapal speedboat tiba di dermaga Pelabuhan Balige, Kabupaten Toba pada Sabtu lalu. Para kontingen PON 21 Aceh Sumatera 2024 pun merasa kecewa. Seharusnya kapal tersebut digunakan di hari pertandingan ski air pada Sabtu itu. Akibat kondisi ini, terlihat pihak panitia PON ke-21 untuk bagian penyediaan menggunakan speedboat milik salah satu peserta. Speedboat itu pun belum dapat digunakan pada pertandingan dikarenakan masih menunggu pihak mekanik untuk memastikan dapat atau tidaknya dioperasikan. Jadi kita baru loading ke dermaga itu di jam 10 dan speedboat itu masih menunggu pihak mekanik. Jadi speedboat itu dari kontainer itu harus semuanya kosong, baik itu BBM, oli dan segala macam. Jadi kita masih menunggu pihak mekanik agar speedboat tersebut dapat digunakan selanjutnya. Dan untuk menanggapi keluhan dari para kontingen, sebenarnya kita juga di sini adalah sebagai pengguna jasa, Pak. Kami panitia pelaksana di sini sebagai pengguna jasa. Panitia mengungkapkan fasilitas peralatan speedboat tersebut seharusnya telah tiba 3 hari sebelum pertandingan. Namun sayangnya satu kapal datang pada hari pertandingan dan satu lagi baru datang sehari setelah jadwal pertandingan atau hari minggunya. Keadaan ini menambah panjang ketidakpastian penyelenggaraan PON ke-21. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Lokasi pertandingan yang penuh dengan lumpur dan makanan yang dianggap kurang memadai untuk para atlet menuai banyak komentar dari para atlet yang berlaga di PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024. Apa saja tanggapan mereka? Berikut informasi selengkapnya. Menjadi penyelenggara acara besar olahraga nasional yaitu PON 21 tahun 2024 telah menjadi kebanggaan pemerintah provinsi dan warga Sumatera Utara. Pemerintah provinsi telah banyak melakukan sejumlah pembangunan dan renovasi fasilitas olahraga untuk venue PON. Sejumlah infrastruktur pendukung juga telah disiapkan. Namun sayangnya masih tampak beberapa ketidaksiapan dalam memenuhi berbagai fasilitas tersebut. Seperti yang jadi perhatian dan viral, keadaan jalan menuju lapangan voli di Sport Center yang penuh lumpur. Apalagi lokasi pertandingan belum sepenuhnya rampung. Hal itu tentunya mengundang keluhan, kritik, dan saran dari para atlet. Transportasi dan akomodasi sudah cukup baik. Cuma kalau dari segi venue sendiri, menurut saya masih belum siap dan masih dalam tahap pembangunan. Bisa dilihat dari sekitar sini yang masih belum rapi lah untuk venue PON. Karena PON pertama saya sangat excited untuk Sabur Grande sendiri. Kita punya penginapan yang menurut saya udah cukup nyaman. Terus untuk sarapannya, untuk semua makanannya juga sudah termasuk standar. Tapi itu pedes-pedes juga ya, jadinya agak nggak cocok sama perut kita juga. Kalau aksesnya sih sekarang udah lumayan Pak, yang parah kemarin. Kemarin tuh kapan Mbak? Sebelum mulai itu kan becek banget, kayak bener-bener banyak genangan, banyak air, terus jalannya juga masih licin kan. Kalau sekarang udah Mbak itu, kalau saya pribadi sih masih banyak merasakan banyak yang debu-debu ya. Otomatis kan ini belum selesai ya Mbak, berarti kan masih banyak debu-debu. Ya, tapi ya gimana lagi Mas. Komentar dukungan dan harapan juga hadir dari warga Sumatera Utara terkait dengan infrastruktur jalan dan lokasi pertandingan selama pagelaran PON 21 tahun 2024. Depannya itu juga masih banyak yang masih setengah. Contohnya kayak
misal sekitaran Pancing ini aja tuh jalan yang di Pancing itu juga masih baru mau di aspal, terus juga ini masih banyak lokasi-lokasi yang sering terkena banjir, dan untuk PON kedepannya semoga bisa lebih ekstra untuk wadahnya dan mempersiapkannya segala macamnya. Segala macam, jadi kayak kurang teratur juga. Dan juga tadi juga saya melihat tempat tribun-tribun di GOR itu masih ada sedikit kotor, entah itu memang petugasnya sendiri yang lalai, entah memang SDM kita masih kurang. Tentunya diharapkan kekurangan yang terjadi pada PON 21 Aceh Sumatera dapat menjadi motivasi untuk melakukan perbaikan kepada penyelenggara PON di masa yang akan datang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ketidaksiapan yang mengakibatkan fasilitas tak memadai diakui Ketua Harian Panitian Besar PON Wilayah Sumatera Utara. Salah satu alasannya akibat berbagai persiapan dan pembangunan baru dimulai Agustus lalu. Atap lokasi pertandingan cabur wusu pada PON 21 Aceh Sumut bocor. Kebocoran baru diketahui pada Rabu malam menjelang pertandingan pada hari Kamis. Sebelumnya kebocoran juga terjadi pada arena atap futsal. Tak hanya itu, masalah fasilitas yang tak memadai juga dialami para atlet voli. Kubangan lumpur di sekitar arena tanding voli indoor membuat jalan menuju arena sulit dilalui. Kerusakan yang terjadi pada arena pertandingan kerap mengakibatkan penundaan serta skorsing pertandingan yang berada di wilayah Sumut Sports Center and Martial Art Arena Deli Serdang. Ketua Harian PB PON Wilayah Sumatera Utara Baharudin Siagian mengakui berbagai kendala yang terjadi di arena Sport Sumut Center and Martial Art Arena Deli Serdang. Permasalahan anggaran itu disebut menjadi salah satu faktor semrawutnya penyelenggaraan PON, baik dari sisi fisik infrastruktur hingga berbasis layanan konsumsi dan transportasi. Dan pastikan itu sampai dengan tanggal 20 September penutupan itu tidak akan selesai. Nah itu berakhir kontraknya sampai dengan Desember 2024 yang akan datang. Jadi kalau ada pertanyaan nggak siap, memang nggak siap. Karena memang pekerjaannya diawali Agustus. Ya, saya tidak menceritakan kenapa Agustus, kenapa gini-gini. Tapi yang pasti dikerjakan di Agustus dan kita bersyukur itu bisa terwujud dan bisa ada jalan akses di sana. Walaupun belum selesai. Kenapa? Karena memang akses harus ada. Berbagai upaya perbaikan fasilitas dan pelayanan masih terus dilakukan dalam perampungan seluruh arena, termasuk diantaranya layanan kontingen dan atlet hingga penutupan PON tanggal 20 September mendatang. Tutia Lewelubis melaporkan dari Medan.